warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam ya. Salam sejahtera, salam berjumpa kembali untuk tutorial webinar ketiga ya. Semoga teman-teman mahasiswa UTS Sistem Informasi yang mengambil mata kuliah algoritma pemrograman ya, kelas 140 dalam keadaan sehat semua. Oke, mohon izin mungkin hari ini lebih kepada pemantapan materi ya untuk tugas 2 maupun tugas 3 nantinya. Karena tugas 2 dan tugas 3 ini deadline-nya kebetulan Senin ya, tugas 2. Nah, itu masih banyak yang salah ya, dalam format penilaian, dalam format penulisannya. Oke, mohon izin saya share materi dulu. Oke, baik, apakah sudah terlihat? Sudah, Pak, sudah terlihat. Oke. Baik, kita mulai ya. Materi singkat, operator perulangan dan percabangan ya. Ini untuk materi 9 ya, 9, 10, 11. Oke, pada dasarnya perlu dipahami ya, ini masih menggunakan bahasa pemrograman Java. Saya lihat kemarin baik di tugas 1 ataupun yang sudah mengumpulkan tugas 2, ada aja yang terdapat mengumpulkan pemrograman ya, C++ maupun Python. Oke, nggak apa-apa, masih ada kesempatan untuk memperbaiki ya. Oke, yang pertama, capaian pembelajarannya, mungkin ini akan menjadi juga bahan ujian akhir ya nanti ya, saat ujian praktikum offline. Nah, itu capaian pembelajarannya yaitu untuk tugas 2, berkaitan tugas 2 ini ya, adalah bagaimana kita mampu memahami penggunaan operator ya pada bahasa pemrograman Java, kemudian bagaimana mampu memahami atau membuat program menggunakan yang namanya struktur perulangan pada bahasa pemrograman Java. Dan terakhir adalah mampu memahami serta membuat program menggunakan struktur percabangan ya, yaitu if. Nah, bisa menggunakan if else atau if bersarang pada pemrograman Java juga. Nah, operator Java mungkin agak kecil ya, saya perbesar terlebih dahulu. Oke, pengertian operator. Operator itu sebenarnya simbol ya, digunakan untuk melakukan operasi terhadap variabel atau nilai. Nah, pada contoh di atas misalnya operator sama dengan simbolnya itu berarti adalah operator misalnya variabel, atau operator plus misalnya adalah operator penjumlahan. Kemudian jenis-jenis operator pada Java pada dasarnya itu adalah jenis operator aritmatika yang paling banyak ya, yaitu nanti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sama modulus. Nah, mungkin beberapa penekanannya bukan cuma di pemrograman Java aja, pemrograman lainnya kalau untuk dasar biasanya modulus atau sisa bagi itu sering muncul. Nah, untuk biasanya kasus-kasus pada tugas ataupun ujian. Nah, itu bisa terlihat. Kemudian operator penugasan assignment. Nah, ini operator yang digunakan untuk memberikan nilai pada suatu variabel. Contohnya tadi operator sama dengan, operator kurang dari sama dengan, dan seterusnya. Nah, selanjutnya ada operator perbandingan. Nah, ini biasanya mau digunakan untuk membandingkan dua nilai. Masih ya, sebenarnya pasti operator aritmatika juga sebenarnya. Nah, outputnya biasanya ya, outputnya kalau menggunakan operator perbandingan cuma ada dua nilai output. Itu biasanya mainnya adalah false atau true. Nah, logika false atau true ya. Kemudian operator logika, nah ini biasanya and or not ya, and or not. Nah, di mana tabel logika and misalnya contohnya itu adalah jika logikanya bersifat dua-duanya true, maka hasilnya harusnya adalah bersifat true. Nah, tapi jika salah satunya salah, itu adalah keluarannya outputnya biasanya harusnya false. Terakhir adalah operator increment atau decrement.
Operator yang digunakan fungsinya adalah untuk penjumlahan otomatis ya, atau pengurangan secara otomatis. Nah, operatornya biasanya penjumlahan double operator plus plus atau operator min min. Oke, lanjut perulangan looping ya. Looping pada dasarnya diprogram, baik bahasa pemrograman manapun yang namanya looping, perulangan, itu adalah proses menjalankan suatu perintah secara berulang-ulang sampai kondisi tersebut terpenuhi, atau sampai keadaannya memang harus dihentikan. Nah, manfaat perulangan itu adalah mengurangi script program ya, atau penulisan kode yang berulang, membuat program ini lebih efisien, atau mempermudah pengolahan data. Oke, tugas 1 mungkin bagi yang merasa belum paham apa itu yang namanya flowchart. Nah, oke, itu ada di season ya. Nah, bentuknya seperti layang-layang. Nah, yang namanya di season itu pasti dua keadaan. Apakah itu dua keadaan bersifat ya atau tidak? Apakah ini dijalankan atau tidak? Nah, pasti keluarannya adalah outputnya dua keadaan, ya dan tidak. Oke, jenis perulangan pada Japa pada dasarnya mungkin kalian sudah baca juga ya di e-learning. Yang pertama perulangan for. Ini digunakan ketika jumlah perulangan sudah diketahui. Nah, jumlah perulangannya sudah diketahui. Itu ya adalah jenis perulangan for. Baik bahasa manapun ya, tidak harus bahasa Japa. Oke, sintaksnya seperti itu, outputnya ya seperti itu juga. Kemudian perulangan while. Nah, bedanya dengan for, perulangan while ini digunakan untuk jumlah perulangan yang belum diketahui. Nah, makanya contoh programnya, operasi aritmatikanya sedikit berbeda ya sama program for tadi. Nah, kalau perulangan do while, nah ini gabungan ya. Nah, gabungan perulangan yang minimal dijalankan satu kali. Nah, jadi minimal perulangan ini akan dijalankan satu kali. Itu menggunakan biasanya do while. Nah, oke, jadi saya ulang, perulangan for itu jumlah perulangan yang sudah diketahui, kalau while itu jumlah perulangan yang belum diketahui, terakhir ada perulangan do while, perulangan yang minimal dijalankan satu kali. Oke, lanjut nanti ada juga perulangan bersarang atau nested looping ya. Perulangan di dalam perulangan. Nah, ini jarang keluar. Nah, ini biasanya outputnya kalau di bahasa pemrograman sederhana, contoh Java, Pascal ya, C++. Nah, itu outputnya perulangan seperti simbol. Nah, untuk misalnya bagaimana caranya membentuk simbol bentuk bintang misalnya, bintang atau misalnya segitiga. Nah, itu bisa menggunakan perulangan bersarang. Selanjutnya nanti ada penggunaan break and continue. Break ini digunakan untuk menghentikan perulangan, sementara continue digunakan untuk melewati satu proses perulangan. Nah, contohnya seperti itu ya. Oke, lanjut, yaitu kita masuk ke percabangan. Oke, untuk perulangan apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada, kita lanjut ke percabangan ya. Percabangan adalah proses pengambilan keputusan berdasarkan kondisi tertentu, yang mana percabangan digunakan ketika program harus memilih satu aksi dari beberapa kemungkinan. Jenis percabangan, bahasa pemrograman manapun ya, ada yang namanya percabangan if. Digunakan untuk menjalankan perintah jika kondisinya bernilai benar atau true ya. Nah, ini if. Ini juga menjadi poin pada tugas 2. Nah, jadi sintaksnya if baru dijalankan perintahnya. Oke, kemudian if else. Nah, ini digunakan juga untuk dua pilihan kondisi. Nah, dua pilihan kondisi ya. Jadi maksimal dua pilihan kondisi. If else. If dijalankan jika perintah itu benar, sementara else itu dijalankan jika perintah itu salah. Kalau di apps dia di if ya. Kalau di perulangan if tadi maaf, kalau di percabangan if itu cuma satu kondisi. Nah, kalau if else dua kondisi. Bagaimana caranya kalau misalnya digunakan untuk banyak kondisi atau lebih dari satu kondisi, lebih dari dua kondisi. Nah, itu contohnya adalah if else if. Atau misalnya saya sebutnya sih biasanya kalau di C++ ya itu if bersarang. Nah, jadi biasanya kasusnya adalah lebih dari dua
kondisi. Oke, operator logika percabangan, contohnya menggunakan biasanya AND atau OR ya. Nah, yang perlu dipahami sebenarnya adalah logika ini, kalau AND, keadaannya harus bernilai true jika kedua kondisinya bernilai benar. Jadi harus kondisi ini akan dijalankan jika dua-duanya nilainya terpenuhi. Sementara OR, nah itu kondisi ini akan dijalankan bernilai true misalnya atau benar jika salah satu kondisinya bernilai true. Contoh, misalnya percabangan akan dijalankan jika jurusan TI atau jurusan SI. Nah, jadi memilih. Nah, atau misalnya contoh lainnya kalau untuk yang N tadi, percabangan akan dijalankan misalnya jika nilainya lebih dari sama dengan 75 serta absensinya lebih dari sama dengan 80. Dan terakhir adalah ulang lagi ya, sebenarnya ini penjelasan yang tadi yaitu percabangan if else bersarang. Nah, percabangan yang bersama percabangan di dalam percabangan lain. Nah, itu contohnya seperti yang tertera di PowerPoint ya, yang mana jika kondisi tersebut terpenuhi, dua kondisi ya, misalnya, maka output tulis mata kuliah akan ditampilkan. Oke, soal latihan pemrograman Java, ini mirip ya, mirip dengan yang ada di tugas 2 nanti. Nah, jadi deskripsi kasusnya, buatlah program sederhana menggunakan bahasa Java dengan menerapkan operator aritmatika dan statement control if untuk menghitung total biaya sewa mobil di sebuah perusahaan rental. Ada 3 jenis mobil, yang mana keterangannya 3 jenis mobil ini mewakili masing-masing jenis ekonomi, SOP atau premium, yang mana tarif per harinya juga beragam. Oke, dan soal ini yang saya ambil ya, berdasarkan referensi, jika penyewa menggunakan driver tambahan, maka akan dikenakan biaya berdasarkan presentasi dari tarif dasar mobil per hari. Jadi sampai dari 1 hari sampai lebih dari 5 hari ya, lebih dari sama dengan 5 hari. Nah, ketentuan input programnya, program akan menerima inputan, yaitu jenis mobil, durasi sewa, atau menggunakan driver. Nah, jadi tiga inputan. Nah, untuk rumus perhitungannya adalah total biaya sama dengan tarif dasar dikali durasi sewa, ditambah biaya driver plus durasi. Nah, ini contoh script programnya. Saya next ya. Nah, oke, ini contohnya misalnya untuk ini yang bagian inputnya seperti ini. Kemudian script program untuk tarif dasarnya seperti ini, biaya drivernya seperti ini, perhitungannya seperti ini. Nah, dan outputnya adalah seperti ini. Nah, ada hubungannya kan dengan tugas 2. Nah, setelah itu tugas 2, buatlah program sederhana menggunakan operator statement if dengan kasus berikut. Pada sebuah perusahaan terdapat 3 golongan karyawan, yaitu golongan A, B, dan C. Jika karyawan tersebut lembur, maka mereka dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Inputan pada program adalah golongan dan jam lembur. Jadi dua inputan ya. Kemudian output tampilan layar itu adalah dimintanya jumlah penghasilan, di mana jumlah penghasilan adalah hasil penjumlahan gaji golongan plus gaji lembur. Nah, jadi hasil penjumlahan dari dua inputan. Nah, rubrik penilaian tugas, bagaimana caranya untuk mendapatkan 100 poin. Yang pertama, struktur program dan kerapian. Nah, jadi yang perlu pertama ditulis di laporan, formatnya sudah saya bagikan di grup WA ya. Nah, itu adalah yang pertama script program dulu. Nah, apalagi kalau bisa menjelaskan ini input, proses, output bagiannya ya. Kemudian penggunaan operator. Nah, penggunaan operator. Apakah itu AND atau OR misalnya ya. Atau misalnya operasi aritmatikanya bagaimana. Kemudian penggunaan statement if. Nah, apakah dia memakai if else atau if else bersarang dan seterusnya. Nah, dinilai dari ketepatan logika percabangan untuk golongan karyawan dan jam lembur sesuai ketentuan soal. Kalau kalian di yang pertama adalah menuliskan script program, nah, kodenya ya, itu sebenarnya poin 1, 20 poin penggunaan operator masuk, 40 poin. Statement if 30 poin, 70 sudah sebenarnya. Kemudian nanti ketepatan perhitungan gaji.
dinilai dari kebenaran perhitungan gaji pokok, gaji lembur, dan total penghasilan. Nah, jadi ya 20-30 poin terakhir itu adalah bentuk outputnya seperti apa, screenshot. Nah, dan ditambah harus ada yang namanya agar bisa 100 poin, validasinya adalah bagaimana video ya, video pengerjaannya, video pengerjaan praktikumnya. Nah, jadi bisa totalnya adalah 100 poin. Kesimpulan, percabangan digunakan untuk pengambilan keputusan. Bahasa pemrograman manapun ya menyediakan yang namanya struktur percabangan atau perulangan ya if else, dan if bersyarat. Percabangan dapat digabungkan dengan operator logika serta perulangan. Terima kasih. Saya lanjut kepada contoh praktikum ya. Contoh praktikum. Oke. Oke, ini sudah hadir 10 orang ya. Nah, udah mulai bergabung 10 orang. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Oke. Kita orang, dalam artian kita orang teknologi ya, tidak masalah berteman dengan yang namanya AI ya. Karena juga bukan menghamba ke AI, tapi bagaimana memanfaatkan AI. Silahkan, nggak ada masalah ya. Untuk program, makanya sudah saya sampaikan di web 1, nggak ada masalah minta bantuan AI. Yang perlu dipahami itu bukan skrip program, tapi algoritmanya. Yang bagian input yang mana, yang bagian proses itu yang mana, dan bagian output yang mana. Karena program zamannya nggak jadi zaman era AI ya, nggak ada yang namanya hafal-hafalan lagi. Nah, ini silakan kalian copy aja, copy ya, copy. Nah, baru nanti kalau saya penggunaannya, kalau nggak mau install improvement, misalnya saya kalau Java mainnya Visual Code Studio ya. Kalau berdasarkan RBP, buku algoritma ya, yang ada pada UT, sarannya biasanya Eclipse ya, ID Eclipse. Nah, kalau saya terserah mau yang mana, saya benarkan aja selama improvement-nya jalan ya. Improvement itu cuma alat bantu. Nah, kalau saya menggunakan contohnya yang saya contohkan ini adalah online Java compiler ya. Jadi ya kalian nggak usah install install software. Nah, saya pakai yang atas. Ini banyaknya ada yang One Compiler, GDB ya. Kalau saya kebiasaan yang programis online Java compiler ya. Nah, setelah itu kalian tinggal kopikan aja apa yang dari AI tadi ya. Tinggal dimasukin di sini ya. Nah, tinggal di-run. Nah, di-run ya. Setelah di-run, nah, maka akan keluar output. Nah, ini yang menjadi screenshot. Nah, apa yang menjadi format tugas tadi ya. Nah, jadi ini juga video. Video itu bisa link Google Drive aja sebenarnya nggak masalah. Nah, oke, jadi seperti ini pengerjaannya. Terakhir mungkin akan saya sharing yang namanya format ya untuk kedepannya. Untuk kedepannya tidak harus mata kuliah saya, karena kalian kan ibaratnya semester awal kan. Nah, untuk yang di format-format tugas bisa mengacu seperti ini. Oke, sebentar. Oke, ini contoh ya. Ini tanda kutipnya bukan apakah koper itu harus, tidak. Saya jawab tidak ya. Nah, tapi sebaiknya ada. Kalau biasanya mata kuliah yang mewajibkan tuh misalnya contoh capstone project ya memang harus ada kopernya. Nah, contoh kalau biar aman tugas 2 misalnya kan. Tugas 2 nama, name misalnya dan seterusnya. Soal ditulis, usahakan soal ditulis.
Nah, soal ditulis. Kalaupun nggak ditulis nggak apa-apa. Nah, kemudian yang 2 itu adalah jawaban sintaks. Sintaks programnya, skrip programnya kalian kopikan. Nah, ini contoh aja ya. Apalagi bisa menerangkan ini bagian input data, ini bagian hitung-hitungannya dan seterusnya. Output programnya itu adalah screenshot-an. Nah, kalau pakai online compiler tadi bisa screenshot aja, nggak masalah. Dan terakhir adalah link video pengerjaan praktikum. Jika 4 poin ini ada, saya jamin otomatis 100 ya. Karena sebenarnya gimana ya, untuk teknologi informasi ya, ranah teknologi informasi atau teknik elektro dan informatika, bukan masalah, poinnya adalah nilai tertinggi, bukan, tapi bagaimana pemahaman algoritmanya. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini kan jadinya urutan, berdasarkan juga algoritma kita, mata kuliahnya algoritma. Mau nggak mau ya, secara menjawab soal tugas, ke depannya juga kita harus secara algoritma berurut. Ada soal, ada misalnya sintaks script programnya, kemudian output programnya bagaimana, screenshot-annya, dan terakhir adalah ini memang baru aja semester ini ya. Nah, link video pengerjaan praktikum beserta narasi penjelasan. Nah, itu permintaan dari pihak fakultas. Kalau semester kemarin masih aman tuh, ada beberapa juga yang nggak pakai link video, masih diloloskan. Oke, seperti itu ya, penjelasan, singkat dari saya. Apakah ada pertanyaan? Oke, siapa yang sudah mengumpulkan, tugasnya kalau saya boleh tahu? Oke, Mas Raditya sudah mengumpulkan tugas nggak? Belum. Belum? Belum sama sekali? Belum. Oke. Yeni S, ini kalau nggak salah tadi revisi ya, saya kasih nilai ini ya, di bawah ya, di bawah standar ya, benar nggak? Kalau betul tadi nilainya masih 20 karena sebelum sesuai format. Karena saya submitnya sebelum Bapak mengirim formatnya. Oke, disubmit ulang aja ya. Nah, disubmit ulang. Nah, untuk pengumpulan tugasnya nanti bisa Word, bisa PDF. Jangan lupa link Google Drive-nya, ya. Selama ada itu nanti kalaupun saya memberikan nilai maksimal, nanti di akhir juga ada pengecekan via e-learning. Jadi ada filter lagi. Jangan kira nanti nilai saya itu sudah finalisasi. Nah, ada dari FST, benar nggak nilai dari tutor ini 100, apakah memang tepat? Nah, itu ada pengecekan di akhir biasanya. Bisa jadi yang harusnya nilai akhirnya tertera di saya ya, tugas 1, tugas 2, tugas 3 100. Nah, kemudian ujian praktikumnya, ujian offline-nya itu nanti bulan Juli juga 100. Belum tentu dapat nilai A. Siapa tahu ternyata kan ada pengurangan nilai, ternyata di tugas 1, tugas 2 dia nggak ada link Google Drive pengerjaannya. Oke, apakah ada pertanyaan lagi? Sebelum saya tutup, ayo, ada pertanyaan atau enggak? Izin Pak, izin bertanya. Oke, silahkan. Mas Dio ya, perkenalkan. Mas Dio siapa nih? Ya, perkenalkan nama saya Muhammad Dio Amar Pranata dari UT Surabaya, Pak. Surabaya. Ya, Ya. silahkan. Mas Dio ya, panggilannya ya. Berarti pengerjaannya kalau semisal nggak lewat Visual Studio Code nggak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa. Malah sebenarnya ada, kalau saya tadi kan contohnya ya, contohnya online compiler nggak apa-apa, Mas. Nah, menyesuaikan aja Oh, berarti dengan ini, dengan apa ya, dengan kemampuan. Misalnya kan Masnya cuma ada dari handphone ya atau tablet, nggak masalah. iya, Pak, baik-baik. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Visual Code Studio, Improvement-nya, terus ID Eclipse itu berat Mas sebenarnya ya. Apalagi udah banyak di laptopnya install ini
software-software lainnya. Nggak apa, online aja nggak masalah. Selama stepnya benar, Mas, stepnya benar, itu pasti 100, Mas. Apalagi ada link video pengerjaan, ya. Jadi kita saling membantu. Saya juga bukan nggak mau meluluskan. Nah, takutnya nanti di akhir kalau saya luluskan, kasihan kalian. Nanti tiba-tiba hubungi saya lagi. Pak, kok tugas 3 yang harusnya 100 tiba-tiba jadi jeblok, Pak. Nah, di akhir. Nah, jadi juga ada pengecekan berlapis sebenarnya setiap mata kuliah ya, nggak cuma algoritma pemrograman. Kalau untuk sebenarnya sudah mulai AI ya, AI deteksi sebenarnya sudah ada. Tapi untuk algoritma nggak terlalu ketat. Biasanya yang tugas akhir seperti karya ilmiah itu caption project. Nah, itu sampai deteksi AI sebenarnya nanti di learningnya. Nah, yang penting semangat terus berproses. Nggak apa, ini masih algoritma kan? Nah, algoritma. Apakah ada pertanyaan lain? Sudah Pak, baik. Terima kasih. Oke, yang lain bisa ya menyelesaikannya? Harusnya bisa ya, dengan adanya online compiler ya. Sudah ingat kan online compiler? Jadi ketik aja di yang namanya Google atau misalnya Chrome dan seterusnya ya sejenisnya, Safari misalnya, online compiler Java. Nah, dan perlu saya ingatkan, saya tekankan, jangan salah lagi, nggak apa ya, ini masih algoritma. Kalau misalnya dari awal kita diminta Java ya Java. Nah, Java ya, tidak ada CPP, C++ ataupun nanti jatuhnya ke Python. Nah, karena sebenarnya kalau kalian copy soal plus copy langsung kalian tempatkan di AI, itu bisa jadi dia outputnya mendeteksi Python. Nah, yang di script programnya atau keluar C++. Tapi kalau kalian spesifikasi buatlah program sederhana Java dalam bahasa pemrograman Java. Nah, itu pasti keluarnya Java. Oke, ada pertanyaan? Nggak ada. Oke, karena nggak ada, ini web 2, web 3 ya. Sisa 1 kalau nggak salah ya, web 4 untuk tugas 3 atau tugas akhir mata kuliah algoritma ya, yang via e-learning. Oke, sebelum saya akhiri, mohon izin. Nah, mohon izin atau mohon kesediaannya terlebih dahulu sebentar untuk membuka kameranya sebagai bentuk dokumentasi ya. Ini akan juga dilaporkan di laporan saya. Oke, mohon izin untuk open cam. Oke, mohon izin untuk open cam. Oke, yang lain? Oke. Nggak apa, Mas Baulia ya, Aulia belum ya? Oke, mohon izin untuk open cam-nya. Oke, saya hitung ya. Saya hitung sebentar. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak untuk kehadirannya ya pada web 3 ya, algoritma pemrograman. Untuk jangan takut ya, untuk misalnya kalau misalnya memang ada kebingungan pengerjaan tugas, bisa japri saya. Atau misalnya, Pak, boleh nggak sebelum saya e-learning cek dulu file PDF-nya, Pak, benar nggak formatnya? Nggak masalah. Nggak masalah ya. Nggak masalah. Silahkan japri aja. Oke, saya akhiri ya. Oke, mohon maaf nih agak singkat, karena setelah ini saya ke kelas sebelah untuk caption project. Terima kasih banyak, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, sukses selalu ya, dan juga lulus untuk mata kuliah ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak.
Izin live, Pak.